Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Batu TV yang dirahmati Allah SWT, dalam kehidupan kita sehari-hari, musibah, masalah, malapetaka datang silih berganti, itu pasti. Itulah kehidupan. Musibah, masalah itu sudah menyatu dalam kehidupan kita. Apalagi 1 tahun atau 2 tahun yang lalu saat pandemi COVID menerpa kita semuanya. Kita galau, kita gelisah. Gelisah karena apa? Karena daya fatalnya atau daya mematikan dari virus ini begitu menyeruak kemana-mana. Dan hampir kita tahu bahwasanya virus ini sangat mematikan. Dan betul, banyak orang wafat, anak harus kehilangan bapaknya atau ibunya, atau bapak ibunya bahkan tidak ada karena COVID, karena terjangkit oleh virus yang mematikan ini. Saat itu apalagi mereka yang sudah terinfeksi, maka yang ada dalam benak pikirannya adalah, waduh, saya akan mati, waduh nanti kalau saya mati bagaimana. Maka COVID itu seakan-akan dipandang sebagai malaikat pencabut nyawa. Begitu kita terinfeksi, maka yang muncul dalam benak kita adalah, waduh, saya akan mati ini. Pemirsa Batu TV, perasaan galau, perasaan gelisah, perasaan khawatir seperti ini itu merupakan bagian dari penyakit itu sendiri. Kalau seumpama nanti meninggal dunia, nanti anaknya bagaimana, perasaan seperti ini juga menambah parahnya infeksi dari COVID tersebut. Maka kalau kita menghadapi musibah apapun, seberat apapun, maka kalau gelisah, khawatir, harus kita ganti dengan perasaan yang lebih positif lagi. Apa itu? Berpasrah kepada Allah, menyerahkan semua hal ini kepada Allah. Karena ini semuanya bukan kehendak siapa-siapa. Ini semua musibah, malapetaka ini datang dari Allah dan atas kehendak Allah. Kalau demikian adanya, maka itu pasti yang terbaik untuk kita dan untuk umat manusia. Maka disinilah ketenangan itu diperlukan. Dan hati yang tenang itu ada pada kondisi di mana kita mengingat Allah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Bukankah hanya dengan mengingat Allah, hanya dengan mengingat keagungan Allah, ketenangan akan timbul. Maka sekali lagi, ketenangan batin, ketenangan pikiran, ketenangan mental kita itu ada pada kondisi di mana semua langkah kita, sikap kita, kita sandarkan dan kita orientasikan pada Allah SWT. Jadi suasana apapun yang terjadi dalam diri kita, maka ini semuanya kehendak Allah. Kalau kita galau, kalau kita risau, khawatir, seakan-akan kita lupa bahwasanya ini kehendak Allah. Maka pemirsa Batu TV yang berbahagia, saat galau, saat risau seperti itu memang kita rentan dan cenderung untuk lalai. Kita hanya mengingat-ingat apa yang depan mata kita. Padahal ada Allah yang maha kuasa, yang maha penolong, yang maha menepati janjinya, yang maha adil. Nah, ini yang kita sebut dengan berbaik sangka. Ketika kita galau berarti kita telah berburuk sangka kepada Allah. Allah tidak adil. Allah malah mencabut, mengambil nyawa ibu saya, kakak saya, atau saudara saya. Itu yang terbaik. Itu keputusan Allah. Dan keputusan Allah itu pasti yang terbaik. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, Ana inda dzanni abdi. Aku, kata Allah, mengikuti, menyesuaikan dengan perkiraan, dengan persangkaan hambanya. Jadi kalau hamba Allah berpikir positif, maka
suasana ketenangan itu akan muncul pada dia dan Allah pasti akan mendatanginya. Tapi sebaliknya, begitu suasana galau yang muncul dan buruk sangka yang timbul pada saat itu, maka di situ berarti kita sudah lalai pada Allah, sehingga pikiran kita galau dan penyakit pun mudah datang. Jadi pikiran itu atau segala macam penyakit itu timbulnya bukan dari pola kita makan, gaya hidup kita dalam mengkonsumsi makanan, tapi dari gaya berpikir kita. Bagaimana kita menghadapi semua masalah ini? Apakah masalah ini kita hadapi dengan sikap yang positif atau negatif? Itu nanti akan menentukan kesuksesan kita dan kelanggengan hidup kita. Kelanggengan hidup kita hanya ketika kita bersangka baik pada Allah. Ini semuanya apa yang terjadi pada kita, semuanya kehendak Allah, bukan kehendak dari siapapun. Kalau kehendak Allah itu pasti yang terbaik. Pemirsa Batu TV yang berbahagia, simpul kata adalah mari kita berbaik sangka pada Allah, berhusnudzon pada Allah, dengan cara selalu meniatkan, selalu menganggap apa yang terjadi pada diri kita itu adalah kehendak Allah, bukan kehendak yang lain, dan itu pasti yang terbaik. Maka yang timbul dalam diri kita adalah sikap tabah, sikap sabar. Terima kasih pemirsa Batu TV. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu mengembangkan husnudzon pada Allah SWT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.